Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu kembali dengan Pak Fauzi di pelajaran agama Islam. Insya Allah kita akan mempelajari pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, bukakanlah pintu hatiku, terangkanlah pikiranku, dan mudahkanlah bagiku untuk belajar agama Islam. Amin. 5 karakter SDA Salam: religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, gemar membaca. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran kedua ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tahukah kalian ya, Allah itu siapa? Nah, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan manusia? Nah, kita wajib mengimani, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya. Percaya kepada pencipta dan percaya kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada pencipta, yang pertama kita harus mengetahui pencipta alam semesta ini dengan alam yang diciptakannya, ya. Alam semesta ini ada, berarti ada penciptanya. Kalau alam semesta ini tidak ada, tentunya tidak akan ada penciptanya. Kemudian untuk mengetahui Allah itu ada, tentunya kita harus belajar di dalam Al-Quran, karena Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satunya yaitu di surat Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Jadi Allah itu ada. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai makhluknya tidak tahu siapa pencipta kita, ya. Pencipta alam semesta, pencipta manusia, dan pencipta seluruh makhluk hidup disebut Khalik. Allah disebut Khalik, dan ya ciptaannya itu disebut dengan makhluk. Nah, kemudian untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, kita bisa mengetahui di Asmaul Husna, ya. Karena Allah itu bersifat Al-Basir, Maha melihat seluruh gerak-gerik manusia, makhluk Allah, baik yang hidup maupun yang mati, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Adl, bahwa Allah itu Maha Adil. Allah akan menempatkan manusia di tempat yang betul-betul adil. Kalau manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menempatkan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia berbuat zalim ataupun tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga bersifat Al-Azim, Maha Agung, ya. Tidak ada keagungan yang dimiliki manusia kecuali keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluknya wajib mengimani, wajib percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada mulah kami menyembah, dan hanya kepada mulah kami memohon pertolongan. Jadi kalau kita ingin meminta pertolongan kepada Allah, lakukan dulu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menjalankan perintahnya, ya. Umat Islam diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Umat Islam diperintahkan untuk berpuasa dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan, karena Allah melihat perbuatan kita dan Allah akan mengadili kita.
dan tidak ada kewenangan yang paling agung, yang paling besar kecuali kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya manusia di mata Allah hanya kecil sekali dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sombong. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita harus dijaga dan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, asma-asma Allah, sehingga kita menjadi makhluk yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu beriman kepada Rasul. Kita wajib mengimani Rasul, ya. Karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Rasul tentunya mereka mengimani yaitu rukun iman. Nah, maka ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, untuk mencontohkan kebaikan, mengajak kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sehingga nanti kita akan bersama-sama Rasulullah SAW masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam pribadi Rasulullah itulah Allah mencontohkan bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melakukan amal soleh, bagaimana kita berbicara, tingkah laku kita harus meniru apa yang dicontohkan oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan bukti bahwa kita mengimani adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, itu pelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua ini kita membahas tentang iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti bersama-sama dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk pelajaran kedua ini. Nanti kalian dipelajari lagi, ya, di rumah dibaca-baca agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.